Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Iya kabarnya, Saya sehat-sehat ah? ini sudah, Pak. Ya, saya tak share dulu. Ya, topik kita hari ini mengenai audit trail ya. Kemudian ada real time audit juga sama digital forensik. Sebenarnya masih nyambung sama pertemuan kemarin sih ya. Pertemuan sebelum-sebelumnya kan kita membahas mengenai information security ya, sama cyber security. Nah, audit trail ini juga bagian dari salah satu pendukung dari information security gitu ya, untuk membantu kita menambah tingkat keamanan dari suatu manajemen sistem gitu. Nah, pengertian audit trail ini adalah salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log secara rinci. Audit trail secara default akan mencatat waktu, user, data yang diakses, dan berbagai jenis kegiatan. Sebenarnya bukan fitur ya, mungkin lebih tepatnya ini suatu prosedural ya, suatu metode di mana dalam suatu aplikasi itu ditambahkan fungsi gitu, yang dimana di dalamnya tuh kita bisa mengetahui berbagai macam aktivitas dari si penggunanya gitu. Misalkan kita punya aplikasi website company profile gitu ya misalkan. Terus di dalamnya tuh ada fungsi misalkan itu adalah menambah berita gitu, berita perusahaan ya, atau artikel. Nah, itu kan berarti ada suatu kegiatan di mana si admin itu harus login dulu ya kan. Habis login terus ngetik beritanya kemudian disubmit. Nah, terus fungsi audit trailnya itu di mana? Itu ada ketika di semua aksi yang sekiranya akan terjadi perubahan data pada database ya. Contohnya login. Nah, login itu meskipun nggak merubah database, tapi di situ kan ada pengecekan ya. Dan di situ pun login kan adalah salah satu proses otorisasi ya, otorisasi dan autentikasi. Jadinya harus ada fungsi audit trailnya. Fungsinya itu sebenarnya simpel sih, cuman ada catatan gitu log. Jadi ketika login, nanti si audit trailnya akan menulis bahwa si admin melakukan login jam sekian gitu ya, dan statusnya berhasil login gitu. Kalau dia pun gagal itu juga ditulis sama ya, cuman bedanya berarti statusnya berarti dia gagal login gitu. Begitu juga ketika dia mulai menginput beritanya gitu. Kalau udah selesai enter gitu, masuk ke database dan juga masuk ke database-nya audit trail juga gitu, bahwa si admin melakukan input berita baru jam sekian gitu ya, tanggal sekian, jam sekian gitu. Nah, jadi di dalam audit trail itu nanti akan ada semacam timeline gitu ya, kronologis gitu. Bisa kelihatan si user ini aktivitasnya login dulu jam sekian, terus nggak berapa lama dia update misalnya update status atau kemudian ada lagi ngisi berita gitu ya, atau ngedit. Bahkan ngedit pun juga harus dicatat ya di dalam database gitu. Tujuannya nanti sampai ke forensiknya gitu. Kalau misalkan ada semacam ada semacam anomali gitu misalkan. Wah, kok ini datanya hilang nih, siapa yang hapus gitu ya. Kalau kita nggak punya audit trail itu akan sulit lah. Akan sulit kita buat nge-tracking siapa yang melakukan menghapus datanya gitu.
Ya, silakan Mas Rifki. Nah, cara kerjanya itu ada dua metode ya. Yang pertama itu bisa menyisipkan perintah penambahan record di tiap query insert update delete. Yang kedua dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Nah, kalau untuk yang pertama itu biasanya kalau yang suka ngoding ya, biasanya kan misalkan kita mau insert komen ya, nanti kan di mana di query codingannya ada tuh insert komen gitu ya, value, insert database-nya apa, terus value-nya, field-nya apa, database-nya apa. Nah, itu kan query insert biasa, insert komen-nya. Nah, itu ketika udah selesai, di bawahnya ditambahin lagi, di codingannya satu lagi query untuk menginsert apa namanya audit trail-nya gitu. Isinya kurang lebih ya tadi ya, nama usernya, siapa yang insert, jam berapa, apa yang dilakukan gitu ya. Yang kedua, dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Nah, kalau yang ini itu udah ada fiturnya ya di beberapa DBMS, nggak semuanya sih ya. Setahu saya ada tuh SQL Server gitu ya, itu ada. Jadi ketika ada proses insert, update, atau delete ya pada table-table yang udah dibikin triggernya gitu, nanti dia akan meng-create suatu record lagi gitu. Isinya tuh yaitu menceritakan bahwa apa namanya database A, table X gitu ya, terus row sekian itu dihapus oleh user sekian jam berapa. Nah, itu bisa langsung di-trigger sama DBMS. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi. Nah, itu cara kerja audit trail-nya ya. Terus, nah ini kebutuhannya apa sih gitu? Sebenarnya kebutuhan utamanya tetap aja untuk faktor keamanan ya. Jadi faktor keamanan dari perusahaan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada anomali, kemudian ada serangan atau ada data hilang atau data berubah, itu kalau ada audit trail-nya, ada log-nya, kita bisa merunut satu-satu gitu kronologisnya. Dari jam berapa kita lihat gitu ya, siapa aja sih yang login jam segini gitu. Nanti akan bisa terlihat penyebabnya di mana gitu. Itu adalah salah satu benefit dari audit trail-nya gitu. Terus di sini ya, di sebelah kanan kan ada compliance and data protection. Jadi maksud dari compliance itu adalah kepatuhan ya. Karena gini, setiap di Indonesia pun sekarang semua perusahaan yang punya website atau punya aplikasi yang di mana di dalamnya ada data apa namanya data pribadi dari usernya, maka wajib mematuhi setidaknya itu adalah PSE Kominfo ya, penyelenggara sertifikat elektronik ya dari Kominfo yang sekarang juga dipegang sama BSSN. Nah, itu minimal itu harus punya. Terus kalau fintech ya, kalau perusahaan-perusahaan fintech, financial teknologi itu harus punya izin dari OJK. Terus naik lagi kalau untuk perbankan ataupun payment gateway itu harus punya izin lagi kepatuhan gitu ya dari BI, Bank Indonesia gitu. Nah, dari OJK, PSE Kominfo, terus Bank Indonesia itu juga punya persyaratan turunannya lagi gitu. Di antaranya adalah misalkan ada fintech baru daftar ya di Indonesia, terus mau beroperasi, maka dia wajib untuk mendaftar ke OJK. Nah, di OJK ada persyaratannya lagi. Dia harus sudah memiliki sertifikasi ISO 27001 ya. Itu biasanya kayak gitu. Nah, di ISO 27001 itu juga dituliskan bahwa selain prosedural ataupun teknis ya, itu perusahaan juga harus memiliki audit trail yang baik gitu ya. Artinya bisa ditelusuri ketika diperlukan proses investigasi. Oke, terus di sini juga ada GDPR ya. GDPR yang kemarin udah kita saya buatkan tugas itu ya. Itu juga harus ada audit trail-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari tim InfoSec ya, dari sisi information security, itu yang pertama ada tracing business process and providing anomaly detection and prevention. Oke, jadi audit trail ini memang
tergantung banget dari bisnis proses suatu perusahaan ya. Yang memang nggak perlu semua dipasangkan ini ya audit trail. Paling enggak itu adalah proses-proses yang sifatnya itu transaksional gitu. Transaksional dan apalagi menyentuh tentang apa namanya jual beli gitu ya, itu udah wajib banget sih. Ada audit trailnya. Fungsinya ini yaitu untuk mendeteksi anomali ya, dan mungkin juga bisa mencegah gitu. Terus yang kedua ada log aggregation that captures all business related activities from all system making fraud investigation easy. Ya, kalau dari sini kita bisa lihat ya, dari audit trail itu fraud ya, bahkan fraud ya, itu juga bisa diinvestigasi dengan mudah kalau ada audit trail. Ini bedanya ya, antara fraud sama hacking itu beda. Jadi kalau hacking itu contohnya ya kayak kemarin ya kita udah nyobain ya misalkan SQL injection terus apa lagi sih kemarin brute force gitu ya. Nah kalau fraud ini lebih ke apa namanya? Lebih ke penyalahgunaan proses bisnis yang ada pada suatu perusahaan. Contohnya tuh misalkan dulu di salah satu marketplace kan awal-awal ya sering banget ngasih yang namanya apa namanya free ongkir atau voucher-voucher lah ya, atau voucher gitu. Nah, cara dapetin vouchernya adalah misalkan dengan belanja sekian nanti dapat voucher. Nah, itu disalahgunakan sama netizen Indonesia kan ini banget ya, apa kreatif gitu. Jadinya gimana buat dapetin vouchernya? Gampang, dia tinggal bikin toko online-nya, terus yang beli dia juga gitu kan. Akhirnya dia dapat bonus juga gitu dari toko online-nya gitu. Nah, itu bisa disebut dengan fraud juga. Kalau itu sistemnya bagus, dia bisa nangkap itu. Oh ini mah orangnya sama nih, yang antara yang jual sama yang beli dia juga gitu ya. Sama kayak mungkin ini ya di Gojek kalau nggak salah saya pernah baca ya, yang mengenai orderan fiktif itu. Di mana nanti keuntungannya sih hampir sama ya. Jadi si Gojeknya punya dia, yang mesen juga dia juga gitu. Nanti keuntungannya itu kalau nggak salah dari bonus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya nggak salah baca tuh dari bonus. Ketika udah berapa kali trip gitu kan dapat bonus. Nah itu disalahgunakan dan itu lumayan ya saya lihat kerugian yang dialami oleh Gojek dari fraud itu gitu. Pak, kalau Gojek itu yang driver-driver itu biasanya ngakalinnya pakai tuyul-tuyul gitu loh Pak, sama Oh, nggak cuma pegang satu akun dia tuh. Karena kakak saya dulu juga driver tapi Shopee Food gitu loh Pak. iya, ya, ya benar. Tuyul, saya sering sih dikasih, Mas ini gimana sih? Biasanya kan minta di root dulu kan, di root terus habis itu baru diinstal si tuyulnya itu gitu. Iya benar itu. Nggak tahu sekarang masih jalan apa nggak tuyulnya. Tuyulnya kan biasanya ini ya, buat seakan-akan si Gojek itu ada di titik tertentu gitu, padahal belum sampai ke sana ya. Ya Jadinya kayak bisa fake GPS gitu Pak. kayak efek GPS benar. Tapi sekarang udah mulai mungkin 2 atau 3 bulan ini udah sering disuspend Pak. Kakak saya itu jadi Oh, mau saya sharing sedikit ya Pak. ya biar ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah senang saya. Jadi kalau Shopee Food karena kakak saya pegangnya Shopee Food dulu tuh sehari bisa mau nyari 500 untuk orderan itu mungkin butuh 2 3 hari itu udah dapat Pak untuk 500 tuh. Nah, dia pakai tuyul tersebut. Jadi tuyulnya tuh fake GPS gitu. Untuk yang lainnya mungkin saya kurang tahu ya, yang dipakai kakak saya tuh itu dan dititikin di suatu tempat Kak, di Jogja gitu kan yang rame minum-minuman boba terus ada gacuan gitu dititikin di situ. Nah, nanti dia langsung dapat dan baru nyamperin ke situ, Pak. Jadi kayak orangnya di rumah, baru masih di rumah tapi aplikasinya udah ditembakin dulu gitu loh, Pak. Iya, iya benar. Nah, terus semakin berjalannya waktu, entah semakin banyak drivernya atau apa sebagai pengurangan eh, dari pihak Shopee-nya menggunakan sistem suspend. Suspendnya bermacam-macam sih, Pak. Kalau cerita dari kakak saya itu ada yang suspend sistem suspendnya itu sehari atau hari ini suspend berapa hari kemudian dibuka itu Baru bisa. kalau
nanti untuk biar dibuka kembali itu tidak menggunakan real data tersebut, tapi setiap harinya itu hanya mengambil orderannya sekali, Pak. Jadi hanya sekali buat absen kalau aplikasinya masih on, tapi nggak narik banyak gitu loh, Pak. Hanya buat absen, nanti selang beberapa hari akan dibuka lagi. Terus ada yang suspend permanen gitu, Pak. Waduh, PM permanen gitu. Itu langsung gratis permanen, ya. nggak bisa diaktifkan sama sekali. Itu pernah kejadian kata teman saya, kak saya itu teman-temannya di tongkrongan driver gitu tuh, rombongan itu bisa kena suspend semua, Pak, barengan gitu. Oh, Menggunakan itu. Jadi sistemnya rombongan tersebut tuh langsung terkena suspend semua gitu loh, Pak. Enggak jadi satu-satu gitu. Gitu aja sih, Pak. iya, iya, iya. Makasih Mas Fajar. Menarik ya. Iya, sebenarnya hampir sama sih ya. Mungkin dia juga karena apa algoritma ya. Sebenarnya kalau audit trailnya kemungkinan besar dia akan mempelajari dari orderan-orderan yang asli dulu gitu. Dia dipelajarin dulu sama si robot algoritmanya. Kalau yang asli itu kayak gini nih, sehari biasanya cuma bisa sampai sekian. Jaraknya juga misalkan nggak bisa terlalu jauh untuk ngambil titik ke satu ke titik yang lainnya gitu kan. Nah, kalau itu udah dipelajari sama si robotnya gitu ya. Terus nanti ada si tuyul itu kan kadang nggak make sense ya. Misalkan saya di rumah, terus saya nitikin yang 2 kilo dari rumah gitu, atau mungkin nggak terlalu jauh ya, 1 kilo lah dari rumah gitu misalkan. Nah, terus di orderan keduanya itu saya nitikin lagi yang lokasinya mungkin nggak masuk akal ya, di mana sebenarnya dari si sistem si orang yang order itu ngelihat ngelihat saya itu kan jaraknya mungkin cuma 100 meter gitu kan. Padahal kan saya masih ada di sekitaran mungkin 1 kilo gitu. Nah, itu bisa dilihat dari waktunya juga, waktu sampainya gitu kan. Nah, dari situ biasanya nanti baru masuk ke apa namanya flagging sistemnya gitu. Kalau di Tokopedia ada namanya itu Watchtower. Nama nama robotnya ya yang buat ngatasin si fraudnya itu Watchtower. Jadi Watchtower tuh kan ini apa mercusuar lah ya inti apa cara kerjanya kayak mercusuar lah. Jadi dia ngedetect gitu dari jauh gitu ya. Kira-kira mana sih yang sekiranya masuk fraud tapi belum disuspend dulu biasanya. Masih dimasukin dulu nih ke kandang nih. Akun ini masukin dulu baru dicek secara manual nanti sama si adminnya biasanya. Benar nggak sih aktivitasnya ini mencurigakan apa enggak gitu. Nah, kalau udah mencurigakan biasanya langsung dikasih suspend gitu. Mungkin kalau udah berkali-kali lah itu baru dipermanen. Makanya sekarang banyak ini kan ya, banyak joki-joki yang jual beli akun gitu kan. Setahu saya ya kalau di Gojek tuh. Ada, Pak, Jadi itu bukan jual beli sih, Pak. Kalau bukan ya? sistemnya di akun driver itu, info dari kakak saya itu dia sewa, Pak. Jadi Oh, bulan dia ya. sewa, dan tapi untuk akhir-akhir ini untuk sewa akun itu driver-driver udah jarang, Pak, karena setiap saat mungkin random gitu verbook, Pak, verifikasi muka gitu loh. Dan Oh, kalau dulu kan diakalin pakai apa itu namanya, muka print muka itu loh, Pak, muka orang yang aslinya gitu. Ya, iya, itu iya. sekarang mungkin dari pihak apa namanya, Gojek. aplikasinya kan udah mungkin udah diupdate kan, Pak, sistemnya. Itu mungkin udah diupdate lagi. Jadi untuk gambar atau apa udah ketahuan lah gitu. Jadi setiap Iya, saat iya. itu random untuk mau log ke aplikasi itu harus vermuk gitu. Jadi sekarang sekarang penggunanya udah asli-asli, mungkin hampir asli gitu, Pak. Kalau Iya, iya, asli iya. semua sih kayaknya belum. Iya, saya juga pernah lihat sih. Jadi dia kayak bikin muka terus jadiin topeng gitu kan, terus diverifikasi. Ya, iya, iya. Oke, lanjut ya. Terus kalau kita lihat selanjutnya ya di information security, keuntungan dari audit trail itu di antaranya ini ya, digital forensik. Jadi setiap insiden itu nanti bisa di-tracking. Terus yang terakhir ini ada nih internal fraud ya.
Internal fraud itu berarti ya ini apa dari sisi dalam perusahaannya sendiri sebenarnya yang melakukan fraud. Contohnya balik lagi misalkan kayak di marketplace kan, kadang apa kita pernah kan ikut flash sale gitu. Nah, flash sale baru berapa detik kok udah habis gitu kan. Pasti kan kita suka mikir tuh, wah ini jangan-jangan orang dalamnya nih udah ngetekin atau udah ya istilahnya udah dimainin lah ya gitu. Nah, kalau ada audit trail ini sebenarnya mereka bisa sih apa namanya mematahkan isu-isu kayak gitu ya. Makanya ini fungsi salah satu dari audit trail-nya gitu. Nah, kalau dari eksekutif timnya ya, eksekutif timnya ini berarti minimum manajerialnya lah, manajerial ke atas ya. Di sini sih dia bisa ini ya, bisa membantu buat bikin apa namanya suatu keputusan ya, keputusan dengan cepat gitu, berdasarkan dari lognya yang sudah ada gitu. Kan dari log mungkin bisa melihat polanya ya, polanya itu sendiri pun juga bisa diambil dari berdasarkan pengalaman si manajernya atau bisa juga dari robotnya yang udah dilatih gitu ya. Nah, dari situ akan membantu manajerial untuk memberikan sebuah keputusan gitu. Sini ya, terus juga ada internal fraud mitigation. Nah, ini kan sebenarnya sama ya. Jadi si manajerial ini bisa melakukan mitigasi. Mitigasi itu berarti penanganan. Penanganan ketika ada internal fraud. Dan ini sangat susah kalau misalkan log-log itu tuh nggak ada di dalam suatu sistem ya. Apalagi sistemnya besar, nggak ada log itu buta lah, kita nggak bisa tahu apa-apa gitu. Misalkan ya, misalkan servernya ngedown gitu, terus kita nyalain lagi, terus berapa lama ngedown lagi. Itu kan sebenarnya nggak jadi solusi ya ketika server down, kita nyalain terus hidup lagi, itu bukan solusi sebenarnya. Jadi solusi yang bagus, kita juga harus ngelihat dari lognya itu matinya kenapa gitu. Apakah dari database-nya kah karena terlalu berat terus akhirnya ngabisin resource, atau mungkin dari web servernya yang ternyata diserang terus gitu kan, karena nggak ada log kita nggak bisa lihat gitu, kita nggak bisa benerin apa yang membuat server itu down gitu. Oke. Nah ini turunan-turunannya dari audit trail. Itu yang pertama ada specific application ya. Terus ini spesifik untuk aplikasi, jadi mungkin aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya, terkait aplikasi yang biasanya prioritasnya di atas, yang kritikal ataupun high gitu ya, pada proses bisnis perusahaan. Contoh yang kritikal itu misalkan sistem pembayaran gitu, nah itu kritikal tuh. Terus aplikasi, misalkan aplikasi selain pembayaran biasanya juga ada aplikasi kesehatan, nah itu juga kritikal. Di mana di situ juga menyimpan data-data kesehatan seseorang, nah itu pasti kritikal. Terus ada database audit logs. Database audit log ini yang tadi ya, yang DBMS trigger tadi ya, itu bisa masuk di sini. Jadi kalau ada yang nge-create, ada yang update, ada yang delete, itu harus masuk log audit ya. Walaupun nggak perlu semuanya sih, kayak apa namanya hal-hal yang tidak terlalu penting itu boleh nggak dilakukan audit trail. Kenapa? Karena database hardware kan pasti terbatas ya, bukan unlimited gitu. Pasti nanti akan butuh cost lagi gitu. Kalau kita nampung semuanya, kita catat semua kegiatan itu pasti bakal banyak banget apa namanya data-data yang nggak penting juga gitu, malah menyusahkan audit ya, auditor gitu untuk melakukan investigasi. Terus ada network logs. Nah, kalau network logs itu biasanya log-log yang ada di router ya, ataupun di firewall gitu. Kalau di router biasanya itu kan log-lognya misalkan IP yang terkoneksi itu berapa, ngirim berapa, paket berapa gitu ya, akses ke TCP apa gitu. Nah, kalau firewall beda lagi. Kalau firewall lebih mencatat biasanya IP mana yang lagi menyerang atau yang sudah menyerang, terus bentuk serangannya apa, jam berapa gitu. Nah, itu dari firewall logs-nya. Terus kalau S-logs, S-logs ini
Kalau di Windows ya, di Windows kan biasanya kita kalau mau mulai itu kita bisa setup ya password gitu. Jadi kalau kita masukin password itu harusnya di lock sama OS-nya. Tapi secara by default itu nggak aktif. Harus kita aktifkan dahulu gitu. Karena kalau diaktifin semua ya itu balik lagi hard disk kita cepat banget habis. Jadi kalau diaktifin kita sebenarnya bisa ngelihat siapa aja yang udah login di laptop kita atau di PC kita gitu ya. Terus apakah loginnya gagal, apakah loginnya berhasil, nah itu bisa kelihatan. Terus apakah ada orang yang menghapus file, terus user apa yang menghapus file, terus jam berapa gitu ya. Nah itu bisa juga di log di dalam OS Logs. Kalau di Linux itu biasanya malah udah ini ya, malah udah ada lognya ya di Farlog itu biasanya udah keinstall semua, misalkan SSH gitu ya. Kita install SSH, otomatis nanti dia udah nge-create Farlognya, loggingnya, terus nge-create web server, kita tinggal setup atau minimal defaultnya udah ada ya di Apache-nya kah atau di Nginx-nya gitu. Nah ini lebih dalam lagi ya. Kalau kita lihat ya di application logs itu aplikasi kalau pas lagi develop itu biasanya debugnya diaktifin, tujuannya biar tahu sih pesan-pesannya gitu. Debugnya tuh semacam inilah apa namanya prosesnya. Kita bisa lihat nih, misalkan kita lagi buka suatu halaman, nanti kita bisa ngelihat proses pertama nih lagi proses apa sih, misalkan proses inisialisasi data gitu ya. Terus proses kedua update data, nah seterusnya. Nah kalau exception stack trace ini lebih ke kalau ada error itu bisa ditampilin, kadang ditampilkan kan di halaman websitenya gitu, dikasih tahu error sekian gitu, terus penyebabnya apa. Nah ini sebaiknya diaktifkan, tapi ada syaratnya. Kalau di production nggak boleh diaktifin justru. Boleh diaktifin untuk lognya, tapi nggak boleh ditampilkan ke dalam aplikasinya gitu, karena bisa menjadi informasi tambahan buat hacker gitu. Karena hacker punya informasi kecil aja itu bisa dimanfaatkan. Terus ada database logs tadi ya, udah saya terangkan. Terus ada operating system logs juga udah. Access log, ini access log itu akses per user per IP gitu. Ini tujuannya sih sebenarnya hampir sama ya, buat tahu aja sih user-user yang login di aplikasi kita siapa aja gitu ya. Terus loginnya pakai IP mana aja gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang butuh top security ya, itu biasanya yang bisa akses itu cuman user-user yang didaftarkan dulu IP-nya gitu. Atau bahkan harus lewat VPN ya. Dan VPN-nya pun juga bisa diakses tertentu gitu jam-jamnya biasanya. Terus ada network logs yang tadi ya, router sama firewall. Nah, ini ada application specific audit trail ya. Biasanya relevan terhadap event suatu bisnis gitu. Nah, ini kalau ambil salah satu contoh ya. Ini salah satu contohnya misalkan logging di web server ya. Ini sebelah kiri web browser. Web browser itu apa namanya punyanya si usernya gitu ya. Misalkan ada user dia mau apa namanya nulis komen gitu, ngisi komen misalkan. Nah, nanti di sisi bagian server itu akan ada proses validasi, kemudian apa namanya kalau validasi oke, maka akan disimpan di record, mungkin bisa database atau bisa dalam bentuk file juga. Ketika udah disimpan, maka ini wajib untuk di-create kembali di audit trail files ya. Boleh files, boleh database sih sebenarnya. Nah, ini akan menjadi audit log gitu ya. Nanti udah selesai, maka balik lagi komplit, tunjukin ke si penulis komentarnya tadi gitu. Nah, inilah mengapa audit trail ini harus terpisah sama database aplikasinya. Sebaiknya terpisah. Atau table-nya setidaknya terpisah, maksudnya terpisah tuh dia nggak boleh ada foreign key gitu. Karena syarat dari si audit trail ini atau log ya, itu cuma boleh ditambahkan, nggak boleh dihapus, nggak boleh diedit.
Jadi cuman boleh ditambahkan dan dibaca, itu syaratnya. Nah, kalau ada foreign key, otomatis kalau ada perubahan, maka si audit trail ini juga akan berubah gitu. Makanya nggak boleh ada foreign key. Oke, terus untuk hasil dari audit ya, hasilnya itu bisa berupa binary file yang pertama. Binary file itu biasanya yang bentuknya .bin gitu ya, atau mungkin juga apa yang sudah dikompres gitu, atau spesifik dari aplikasinya gitu. Yang artinya kita nggak bisa baca secara langsung, butuh semacam aplikasi untuk membukanya. Bisa jadi aplikasinya itu sendiri atau third party ya, aplikasi third party. Yang kedua ini ada text file. Kalau text file ini biasanya kita buka pakai Notepad, WordPad atau Sublime gitu ya. Itu pasti bisa langsung kebaca. Ini biasanya kayak di Linux kan ada varlock itu ya. Varlock itu kan biasanya berupa text file biasa yang bisa langsung kita baca. Kalau yang binary file ini kayak udah di-encrypt gitu. Terus yang ketiga table. Nah, kalau table ini maksudnya ke database ya, ke dalam suatu table database. Nah, ini kalau contoh ini kalau ini dari MySQL ya, di mana bisa nge-create binary logs. Nah, ini biasanya kayak gini nih. Bin-bin gini ya. Nah, ini nggak bisa dibaca dan ukurannya biasanya jauh lebih kecil dibandingkan teks ya. Karena teks nih, kalau kita punya teks misalkan 1 giga itu kalau dikompres itu cuma bisa sampai sekitar 10 mega itu masih memungkinkan gitu. Dari giga jadi mega itu mungkin banget kalau bentuknya teks. Ini kalau bentuknya teks kayak gini biasanya. Udah bisa langsung dibaca, jadi tanggal, jam, usernya, terus kategorinya apa, ini kategori security, dia ngapain ya. Di sini dia login, terus sukses gitu. Terus di sini ada lagi, misalkan dia ngakses data akses dan filenya di mana. Nah itu dijabarkan ya di dalam audit ini, apa audit trail. Nah kalau ini yang bentuk table dari database kemudian udah ditulis ulang atau bisa ditampilkan ke user ya. Ini contohnya usernya Eric Fritz. Terus dia nyobain delete produk ya. Terus perubahannya 10 menit yang lalu gitu. Nah, ini kalau di audit trail ini sebaiknya jangan yang model kayak gini ya, karena kita nggak tahu jam berapanya gitu kalau kayak gini. Nggak kelihatan ada ego ya. Sebaiknya ya gamblang aja gitu, tanggal sekian, jam berapa, detik berapa gitu. Itu jauh lebih baik. Nah, kalau real time audit itu sebenarnya sama-sama audit sih, cuman bedanya ya ini real time aja gitu. Kalau yang tadi kan lognya udah kekumpul semua, baru dipelajarin kalau ada anomali gitu ya. Nah, kalau si real time audit ini biasanya udah pinter gitu, toolsnya udah pinter, udah punya rule tertentu gitu ya, peraturan-peraturan tertentu, di mana si aplikasinya bisa ngabarin ke adminnya gitu. Ini ada yang nggak beres nih gitu. Jadi langsung secara real time. Bedanya itu aja sih. Sisanya sama semuanya. Oke, terus selanjutnya ya, kalau mau dari hasil audit itu biasanya nanti salah satunya dipakai untuk melakukan apa yang namanya digital forensik ya. Digital forensik itu adalah penyelidikan dan pemulihan materi yang ditemukan di perangkat digital. Forensik digital sering digunakan untuk investigasi kejahatan yang melibatkan teknologi. Seiring berkembangnya teknologi, demikian pula teknik forensik digital. Forensik digital sekarang menjadi istilah yang luas dengan banyak subcabang. Ya, digital forensik sih intinya diperlukan gitu ya, diperlukan ketika ada suatu insiden biasanya. Atau misalkan dari pihak yang berwenang itu memerlukan sebuah bukti ya. Nah, itu sebuah bukti yang berada di dalam, mungkin di dalam PC atau di dalam gadget ya, di dalam mobile phone gitu.
Nah, itu bisa menggunakan ahli dari digital forensik. Nah, kenapa diperlukan digital forensik ya? Jadi selain untuk ini ya, yang pasti ya menyelidiki berbagai macam kejahatan. Kemudian yang pertama kali itu forensik digital itu ada pada tahun 1986 dan digunakan untuk menangkap hacker Marcus Hess. Nah, ini ceritanya cukup menarik gitu. Jadi si Marcus Hess ini orang kebangsaan ini ya, Jerman gitu. Kebangsaan Jerman, terus kerjaannya itu suka ngehack server-server militernya Amerika, terus ya negara-negara Eropa gitu ya, dia suka ngehack gitu. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu data-data top secret itu dia jual ke Soviet, waktu Soviet ya. Dan keuntungannya cukup besar pada saat itu aja ya, tahun 86 itu udah puluhan ribu dolar dia bisa menjual. Nah, terus ini kan udah tahu namanya ya, Marcus Hess, berarti kan udah ketahuan nih si hackernya. Nah, nangkapnya gimana? Nangkap hacker itu emang harus dilakukan sama hacker yang lain gitu ya. Kalau yang saya baca itu, jadi si polisinya yang nangkep itu bikin seakan-akan suatu project top secret gitu dimasukin ke dalam servernya dia. Tujuannya apa? Tujuannya biar ngedatengin si Marcus Hess. Marcus Hess ini kan senang hal-hal top secret gitu. Nah, begitu udah masuk, projectnya itu sengaja dibuat besar gitu. Intinya datanya gede dan dibuat continuous gitu sama si polisinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar si Marcus S ini koneksinya lama gitu ke dalam datanya itu. Nah, kalau koneksinya lama, otomatis si polisinya punya cukup waktu banyak untuk melakukan tracking dari keberadaan si Marcus S ini, dari IP-nya mungkin ya, atau mungkin dari user agent-nya segala macam. Dan itu termasuk dalam kegiatan digital forensiknya gitu ya. Nah, dari situ barulah ketangkap si Marcus Hess ini. Gitu. Nah, sejak itu lebih banyak aplikasi telah ditemukan untuk forensik digital. Contoh lain dari forensik digital, maksudnya ini contoh lain dari kegunaannya ya, kegunaan dari forensik digital itu untuk kasus-kasus cyberbullying, kemudian ada cyber stalking gitu ya. Cyberbullying sebenarnya gampang kan. Jadi biasanya cuman forensik sosial media aja biasanya kalau cyberbullying kan biasanya apa namanya nulis di sosial media terus merasa terbully terus dilaporkan screenshot itu kan. Nah nanti gimana forensiknya ya berarti balik lagi dicek dulu bener nggak nih fotonya yang dikirim buat buktinya terus dicek ke sosial media ada apa enggak gitu. Nah terus masalah dengan pelanggaran hak cipta. Kalau ini balik lagi, kalau pelanggaran hak cipta biasanya kalau hal yang terkait dengan digital ya, itu kemungkinan ya, itu bisa jadi kayak mungkin logo gitu ya, logo terus mungkin musik gitu juga bisa. Nah ini nanti dibutuhkan ahli forensik sih buat tahu siapa sih yang sebenarnya yang pertama kali bikin logo ini gitu, buktinya apa gitu. Biasanya nanti dicek sih, kamu buatnya di mana misalkan. Kalau misalkan bikinnya sama-sama di laptop, nanti dicek di laptopnya tanggal berapa dia mulai buat, terus dibandingkan gitu. Tapi sebenarnya pelanggaran hak cipta tuh udah ini ya, udah kemarin kita udah belajar kan, udah didaftarkan kan, siapapun yang daftarin duluan, mau dia bikinnya telat tapi udah daftar duluan, sebenarnya dia yang lebih kuat gitu. Karena dia punya semacam sertifikat gitu lah. Ya kayak tanah lah, kayak tanah siapa yang punya sertifikat kan dia yang lebih kuat gitu. Dibanding cuman bilang, ini tuh dulu peninggalan orang tua saya gini-gini ya, itu nggak kuat itu. Nah, terus ada kejahatan dunia maya yang melibatkan penjualan barang-barang ilegal seperti obat-obatan dan nomor kartu kredit. Kemudian perang cyber dan terorisme cyber. Ya, kalau ini jelas ya. Mungkin pertamanya suspek dulu sih. Mungkin pertamanya kalau kayak teroris gitu ya.
Mungkin pertama kali yang dilakukan adalah salah satunya melihat aktivitas sih, mungkin aktivitas dari sosial media atau mungkin ada penyadapan ya, terus diduga ada ini ya, ada apa namanya, ada aktivitas mencurigakan gitu. Ketika ditangkap orangnya dan butuh suatu bukti, maka biasanya disita semuanya tuh, handphonenya, terus apa, PC-nya gitu ya. Nah dari situ baru dilakukan forensik. Dapat bukti apa aja. Mungkin juga bukan butuh bukti lagi ya, tapi mungkin petunjuk lagi. Misalkan dia informasi gitu, misalnya dia akan nyerang di tanggal sekian gitu ya, kemana gitu ya. Contohnya kemarin kalau yang apa judi online itu kemarin yang lagi ramai waktu itu kan juga di ini ya, disita barang bukti handphonenya, cuman ada yang pinter, dia bilang handphonenya tuh hilang gitu, semua handphonenya hilang, dia bilang semuanya hilang. Handphone, laptop hilang, jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Oke, kalau udah kayak gitu ya mau gimana lagi ya, ahli forensik juga nggak bisa nyari kalau misalkan handphonenya apa hilang gitu ya, atau dikubur gitu kan, mana tahu gitu kan. Nah ini teman-teman silakan googling aja ya, ini biar tahu aja sih. Jadi sebenarnya dari digital forensik itu ada beberapa cabang ya. Nah, silakan teman-teman googling kira-kira ada cabang apa aja sih dari digital forensik itu ya, terus disebutin aja secara singkat gitu. Oke, nanti tulis saja di kolom chat Zoom, nanti saya balik lagi, mungkin sekitar 15 menit cukup ya, atau 10 menit atau 15 menit ya. Nah, ini jangan salah ya, nanti jangan forensik yang kedokteran ya. Kalau nanti maksudnya forensik ini lagi, apa gigi gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Pak mau tanya Pak, Ya, Mas. tadi kan Bapak waktu itu yang slide sebelumnya itu bilang apa namanya penjualan nomor rekening. Nomor kartu kredit ya Ya, sama. itu Nah, kayak gimana ya Pak contoh studi kasus apa kasusnya? banyak Mas kalau nomor kartu kredit ini gitu. Jadi contohnya gini, kartu kredit itu kan sebenarnya disimpan di salah satu website yang biasanya ada unsur jual beli ya. Nah, kalau ada unsur jual beli, terus masukin nomor kartu kredit, bahkan beberapa situs juga nyimpen nomor kartu si CV atau CVV kita gitu. Nah, kalau itu udah kejebol sama hacker ya, biar si hackernya ini nggak ketangkep, itu biasanya dia pakai dulu nih, dia pakai dulu sekali atau dua kali, habis itu dijual sama dia datanya. Kenapa dijual? Karena biar bisa dipakai sama orang lain. Kalau dipakai hacker-hacker lain, otomatis IP penggunanya kan semakin kacau tuh, banyak gitu ya. Jadinya makin nggak tahu sebenarnya hackernya yang mana nih gitu ya. Kayak gitu. Nah, cara jualnya banyak. Cara jualnya bisa lewat, kalau dulu ada yang namanya Red Forum ya. Terus bisa juga kadang secara gamblang dijual di Facebook grup juga ada. Terus ya di grup-grup underground gitulah biasanya dijual. Gitu. Itu udah Oh, lengkap Mas biasanya, nama, terus nomor kartu kreditnya, terus kapan expire date-nya, itu udah ada semua. sama Tinggal pin pakai. sama pinnya gitu ya Pak? PIN-nya kan CVV itu, iya ada. Oh, Gitu. makasih Pak. Ya, sama ini ya kayak obat-obatan gitu. Ada kasus juga. Ini sambil ngerjain ya silakan. Eh, jadi di luar negeri itu ada yang namanya pencurian data pasien gitu. Nah, untungnya apa sih gitu kan? Kita kan mikir kalau hacker dapat data pasien mah emang bisa diapain, beda lah kalau kartu kredit ya. Bisa langsung dicobain untuk jual beli gitu.
Nah, kalau untuk di rumah sakit itu ternyata gini, si hacker itu ngambil data pasien itu dicari data pasien yang penyakitnya kayak kanker gitu ya. Di mana kalau kayak kanker, tumor atau penyakit-penyakit berat itu sama pemerintah setempat itu diberikan kalau di kita mungkin kayak BPJS gitu ya. Jadi obat-obat itu gratis. Nah, akhirnya si hacker itu akan mengklaim si obat-obatannya itu diklaim sama si hacker, dapat obatnya dijual lagi gitu. Karena kan itu mahal banget obatnya. Kayak gitu. Ya, gitulah. Pasti ujung-ujungnya duit lah. Hacker tuh ujung-ujungnya duit. Nggak jauh beda sama sama orang-orang lah ya.
Udah banyak ya. Komputer forensik, ya betul Mas Fajar. Angkat mobil, oh. Forensik, komputer forensik berarti bergerak. Secara forensik berkaitan dengan penggunaan bukti digital atau data dari perangkat seluler. Ya, banyak ya. Jadi memang benar. Jadi digital forensik ini turunannya itu sangat bergantung kepada apa namanya skopnya ya atau objeknya. Jadi objek yang mau dilakukan forensik. Nah ini ya ada komputer forensik berarti objeknya adalah komputernya gitu ya, misalkan hard disknya, terus dokumen elektroniknya gitu ya. Berurusan biasanya dengan email, file, log internet. Nah terus ada mobile device. Kalau mobile device itu lebih ke handphone. Nah kalau handphone itu sebenarnya hampir sama kayak komputer forensik, cuman bedanya biasanya handphone kan sebenarnya lebih banyak informasi yang bisa digali ya. Salah satunya yang nggak ada di komputer ya ini tadi lokasi GPS. Lokasi GPS itu kan nggak ada kalau di komputer ya. Nah kalau di forensik itu ada tujuannya apa? Tujuannya mungkin salah satunya bisa tahu ini lokasi misalkan user ini tanggal sekian kemana gitu. Nah itu bisa dari sini. Terus ada yang namanya network forensik. Nah, kalau itu tadi bisa kita lihat di router ataupun firewall ya. Terus ada data analisis forensik bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pola kejahatan penipuan, biasanya kejahatan keuangan. Ya, kejahatan keuangan mungkin ya. Saya belum pernah sih kalau ngaudit sampai pola kejahatan keuangan ya. Tapi mungkin saja sih. Jadi si forensiknya ini akan melihat transaksi yang anomali mungkin ya. Mungkin baru ditransfer terus tiba-tiba kok hilang gitu ya. Kemana lagi gitu. Kayak cuman semacam money laundry gitu ya. Biasanya kan yang repot itu yang katanya kalau ketitipan, jadi ditaruh ke salah satu rekening terus nambah sekian miliar terus berapa menit kemudian atau berapa hitungan detik udah hilang lagi gitu. Nah itu dibuat semacam money laundering ya, money laundry. Terus ada database forensik. Kalau database forensik ini digunakan untuk mempelajari database dan metadatanya. Jadi yang dimaksud forensik database ini bukan isi database-nya malah biasanya. Jadi justru log dari si database-nya, misalkan kapan dia nyalanya, terus kapan dia matinya, terus diakses oleh user mana aja. Nah itu database forensiknya. Bahkan kalau mau lebih spesifik lagi itu bisa misalkan kita punya aplikasi yang kok lemot banget gitu ya, padahal yang akses sedikit gitu, harusnya kan nggak lemot. Tapi pas dilihat ternyata data di dalam database-nya tuh banyak. Terus pas kita lihat ternyata sebenarnya database banyak itu ya nggak masalah ya, nggak apa-apa lah, kan namanya juga database kan, kumpulan data-data. Terus pas dicek lagi, kita mau ngecek nih sebenarnya ada nggak sih query dari aplikasi kita yang menggunakan query database itu yang bikin lemot gitu. Nah itu bisa, kalau di MySQL itu ada yang namanya slow query, jadi kita bisa ngaktifin. Kita aktifin terus kita setting. Misalkan kita setting, kita mau melihat query apa sih yang diprosesnya tuh lama, misalkan di atas 10 detik ya. Itu kita tinggal setting aja. Nah, kalau ada suatu query yang diprosesnya itu lebih dari 10 detik baru bisa menghasilkan hasilnya gitu ya, baru bisa mengeluarkan hasilnya. Nah, itu berarti dia masuk ke dalam slow query gitu. Nah, itu yang perlu dioptimasi selanjutnya. Optimasi itu bisa dari sisi cara pengquery-annya atau dari codingannya atau mungkin dari spesifikasi hardware-nya, itu juga bisa. Kayak gitu.
Itu namanya slow query ya. Oke, Mas Singgi, makasih. Terus investigasi forensik terdiri dari 3 tahap. Oh, ini tahapannya ya. Ya. Oke. Nah ini ya, ini ada yang namanya Faraday Bag, nanti saya ceritain. Kita skip dulu sebentar. Nah ini prosedurnya ya, prosedur forensik yang umum digunakan. Jadi sebenarnya semuanya itu mungkin hampir sama ya. Ini kan tadi turunannya ada banyak, tapi prosedurnya itu kurang lebih sama. Yang pertama itu membuat kopi dulu dari keseluruhan log datanya, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah. Ingat ya, harus di-copy gitu ya, keseluruhan. Kalau misalkan dihadapkan pada forensik laptop gitu ya, berarti kan yang kita akan cloning itu kan berarti database-nya ya. Database-nya itu kita cloning dulu. Setelah di-cloning itu nanti yang aslinya itu harus didiemin. Nggak boleh diotak-atik sama sekali. Yang boleh diotak-atik itu adalah cloningannya. Otak-atiknya pun sebenarnya bukan ngedit ya, tapi gimana caranya kita bisa menemukan file-file yang dianggap penting gitu ya. Nanti kita coba demo deh. Terus harus ini ya, harus media yang terpisah, jangan langsung ke hard disk aslinya. Terus yang kedua, membuat kopi secara matematis. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini. Setelah kita cloning itu nanti akan kita istilahnya kita hash ya. Hash itu semacam algoritma yang menggunakan matematis tertentu gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita cek lagi. Nanti misalkan hari ini udah kita forensik, terus hari berikutnya akan diforensik oleh orang lain. Maka si orang lain itu juga harus mendapatkan nilai matematis yang sama dari yang sebelumnya udah kita lakukan. Artinya apa? Artinya cloningannya itu tidak ada edit sama sekali. Tidak ada proses perubahan data yang sebelumnya dilakukan oleh tim forensik yang sebelumnya gitu. Artinya masih utuh gitu ya, masih integritasnya masih terjaga. Terus yang ketiga, dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan. Ya, semuanya harus didokumentasikan. Baik itu mulai dari tanggal pengambilan barang buktinya, kemudian langkah pemindahan barang buktinya gitu ya. Nah, itu semuanya harus dikerjakan. Nah, terus yang menariknya lagi ya di sini ya. Jadi kalau kita mau mindahin data, biasanya ya kepolisian gitu ya kalau udah menyita gitu ya, terus mau dilakukan forensik itu semuanya harus steril. Misalkan ini ya device ini harus dimasukin ke dalam yang namanya kantong Faraday ya. Jadi di kantong Faraday ini tujuannya apa? Tujuannya biar si handphone ini kalau udah masuk situ itu tuh udah nggak bisa nembus apapun ya, mau itu WiFi, mau itu RFID atau Bluetooth ya, itu udah nggak nembus dia. Hebatnya itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjaga integritas dari isi handphonenya gitu. Terus ada pertanyaan, misalkan kenapa nggak dimatiin aja Pak, repot-repot amat gitu kan, ditutup gitu kan. Kalau dimatiin itu ada kemungkinan data itu bisa terhapus yang pada saat itu lagi berjalan ya. Itu ada kemungkinan data itu terhapus. Terus kalau nggak dibungkus ya atau masih ada koneksi itu sangat rawan ya. Misalkan yang ditangkap itu anggaplah orang yang sangat mengerti tentang IT gitu ya. Ketika ditangkap dan dia nggak udah disita semuanya gitu ya. Mungkin aja dari sisi yang lain temannya gitu misalkan itu bisa melakukan penghapusan data secara remote gitu kan. Nah, itu akan menyulitkan lagi dari sisi forensiknya gitu. Itulah kenapa harus dibungkus dan dalam keadaan yang nyala. Terus bahkan dicas pun ya setahu saya itu juga nggak boleh kecuali emang benar-benar nggak memungkinkan karena harus dicas karena udah mau habis ya mungkin itu harus dicas. Tapi kalau misalkan masih cukup ya itu nggak boleh sama sekali dicas. Yang boleh itu cuman pas pengambilan data selesai udah gitu aja.
Oke, terus ya kalau misalkan sering lihat-lihat ya, lihat film-film apa hacker gitu ya, kalau misalkan dia ketangkep gitu, atau dia udah di ini ya, udah dikepung gitulah, udah disergap gitu ya, mungkin di luar rumahnya gitu, itu biasanya media penyimpannya ya, SD card gitu ya, itu bukannya apa namanya, dibuang ke toilet itu enggak, atau dihapus datanya itu enggak, mungkin ya dihapus ya, tapi dihapus saja sebenarnya nggak cukup karena beberapa hal itu bisa dikembalikan lagi gitu. Nah, caranya itu adalah dimasukkan ke dalam microwave biasanya. Jadi kalau dimasukkan microwave ya, mungkin bisa merusak ya, malah bisa merusak dan mungkin nggak balik lagi gitu. Walaupun ternyata ketika saya ngobrol sama ini ya perusahaan dari Singapura security gitu, dia bilang dia punya alat yang memang diperuntukkan untuk hal-hal kayak gitu. Jadi kalaupun kebakaran pun dia bisa ngebalikin chipnya katanya, dia bilang kayak gitu. Masih nggak tahu sih bener apa enggak. Jago banget kalau bisa. Oke, terus nah ini ya bukti-bukti forensik ya. Yang bisa dipakai itu ya hard disk, removable disk itu USB dan network system. Oke, sekarang saya coba. Ya, salah satunya ini ya forensik tuh biasanya yang terkenal dulu tuh kalau misalkan ada video-video asusila gitu kan, yang paling terkenal siapa lagi kan kalau bukan Pak Roy Suryo kan. Nah, itu sebenarnya kan dia ambil dari metadata atau kemudian dia checking apa namanya, apakah si image-nya itu udah pernah kena sentuhan foto editor gitu ya. Itu sebenarnya ada di dalam file itu sendiri gitu. Sebenarnya kita tinggal buka metadatanya ya. Ini kalau kita mau lihat sebenarnya yang online-nya aja ada sih, kita jadi nggak perlu nggak perlu install aplikasi. Exif online ya, contoh deh. Ini ada banyak sih. Exif data yang biasanya cukup lengkap ya. Saya coba ini. Bisa coba upload foto saya tadi sore kalau nggak salah. Saya cobain foto. Nah ini ya. Ini sengaja saya kasih timestamp buat tahu sama nggak sih sebenarnya sama yang dibaca sama metadatanya ini ya. Kelihatan kameranya itu pakai handphone ya, handphone Black Shark. Terus ini di create tanggal 22/06/1330 sama ya, sama persis ya. Nah, ini semuanya sebenarnya ada. Dan kalau dari Android kita atau dari iPhone kita itu misalkan diaktifkan fitur geotagging ya. Geotagging itu di mana gambar ini bisa menyimpan lokasinya, lokasi foto gitu ya dalam metadata, maka sebenarnya bisa ditampilkan nanti. Di sini ada nggak ya? File name, file size. Ini ya bahkan pakai flash atau enggak aja tahu nih ya, pakai flash atau enggak. Terus created text version. Pak mau tanya itu berlaku Ya, untuk HP yang belum Android enggak ya? Seperti dulu Nokia gitu, oh dia kan Nokia Asa itu kan udah ada kamera sama flash gitu, atau udah sih. Sony gitu. Setahu saya udah, bahkan dari kamera apa namanya? Dulu tuh apa sih kamera yang bisa pocket ya, kamera pocket itu. Oh, Iya, atau kamera-kamera SLR gitu ya, DSLR itu juga udah ada. Jadi kelihatan sih biasanya. Karena itu tergantung dari operating systemnya gitu. Biasanya udah ada. Bahkan kalau misalkan kita ngupload ke website, terus websitenya itu dalamnya ada proses resize gitu ya, kan biasanya ada tuh di resize biar lebih kecil. Nah itu bisa kedetek juga. Yang resize itu dia pakai software apa gitu ya.
Coba deh kita cari foto apalah ya, misalkan foto pemandangan gitu. Oh, udah gambar semua ya. Tokopedia. Saya coba image address. Oke, coba kita masukin EXIF. Bahkan kalau kita edit pakai Photoshop, oh ini nggak bisa ya. Kita edit Photoshop aja itu kelihatan gitu. Udah diedit pakai Photoshop versi sekian itu bisa kelihatan. Mungkin harus di-download dulu. Nah ini kan ada tuh software-nya pakai Photoscape gitu, ketahuan. Udah diedit nih berarti. Ini bukan foto asli dia, udah foto cepret terus diedit dulu pakai Photoscape. Tuh, itu kelihatan nih tanggalnya ada nggak? Kalau ini tanggal saya download ya, modify karena bukan created ya. Software Photoscape. Ya ini doang. Gitu. Nah, maling itu sebenarnya juga, saya udah pernah cerita belum ya, kalau di luar negeri itu maling juga upgrade skill gitu. Jadi dia suka mantengin foto-foto dari para ibu-ibu gitu. Kalau ketika ibu-ibu kan senang banget tuh moto misalnya sama anaknya gitu ya, moto pas lagi keluar atau lagi kemana, jemput anaknya sekolah gitu ya. Nah itu bisa dia ambil fotonya, terus dia cek datanya, dan kalau ada lokasinya, itu dia bisa ngitung jarak tuh, ngitung jarak kira-kira si ibu ini sama si anaknya akan nyampe rumah tuh berapa menit gitu. Artinya dia punya waktu sekian menit untuk nyolong rumahnya gitu. Sampai kayak gitu. Nah, itulah kenapa sekarang kalau kita ngupload di Facebook atau di Twitter gitu ya, itu udah ada metode namanya stripping dari mereka dari Facebook. Di mana kalau misalkan dari handphone kita walaupun ngaktifin lokasi gitu ya, tapi nanti ketika udah masuk ke dalam sosial media, terus di-download sama hacker, terus dicari exif datanya, itu udah nggak kelihatan lagi karena udah di-strip ya, udah dihapus gitu. Jadi udah aman. Yang repot kalau dia ngupload yang belum di-stripping sama webnya, nah itu repot. Gitu. Coba share untuk ini ya, demonya deh. Demo ceritanya kita mau forensikin dari salah satu partisi ini ya, partisi dari apa suatu komputer gitu, hard disk. Ya, softwarenya namanya itu autopsi ya, bukan otopsi. Jadi plesetan ini ya, autopsi. Gambarnya anjing gigit apa tuh, kecoa besar. Udah kelihatan belum ya?
kelihatan, Pak. Oke. Ya, masih Mas Fadli. Oke, forensik partisi. Oke. Nah, ini ceritanya fase download cloningnya udah lewat ya ceritanya. Saya masukin cloningnya ke sini nih, ke otopsi. Ceritanya udah masukin, terus di sini akan dimulai fase analisis ya. Nah, ini bedanya aja. Kalau kita jadi apa namanya, kita jadi ahli forensik ya, walaupun saya juga bukan bidang saya sih kalau forensik. Tapi dalam apa namanya, dalam profesi forensik ini itu nggak boleh memasukkan laporan itu yang isinya itu berupa opini gitu ya. Nah itu nggak boleh. Misalkan walaupun ada data-data gitu ya, terus mengarah kemana ya, itu tetap nggak boleh. Misalkan sepertinya user ini gitu ya melakukan apa gitu ya. Nah itu nggak boleh, tapi harus berdasarkan fakta yang ada gitu. Tugasnya tuh cuma nyebutin aja sebenarnya. Jadi saya menemukan misalkan ini ya, saya menemukan image itu berjumlah 11 di dalam hard disk-nya gitu. Terus saya menemukan 2 database di dalam hard disk-nya. Terus biasanya disebutin lagi di dalamnya saya melihat ada 2 file misalkan ya, 2 file yang sudah dihapus gitu, tapi bisa dikembalikan. Nah, kalau ini bisa dikembaliin. Contohnya ini ya, ini kan harusnya udah kehapus ya, nggak kelihatan. Ternyata masih bisa dibalikin sama si otopsi ini. Terus biasanya yang menarik lagi adalah ada nggak sih si pemilik harddisknya ini tuh ngumpetin file gitu. Maksudnya ngumpetin file itu bukan diumpetin ke ini ya ke folder yang masuk banget gitu ya, dibikin folder lagi enggak. Tapi misalkan dia mau menyembunyikan image gitu ya, tapi extensionnya itu bukan image, bukan .jpg, bukan apa ya png gitu ya, itu dia ganti gitu. Nah di otopsi ini udah ada otomasinya, jadi kita bisa ngelihat misalkan ini ya extension mismatch detected, ini ditemukan ada 4. Kayak ini ya file 2.dat ini sebenarnya cuma ada 2 ya, ini mungkin ada pengulangan beda lokasi mungkin. File 2.dat ini kan harusnya berupa data ya. Biasanya tuh buat database apa aplikasi gitulah. Buat yang apa standalone aplikasi itu ada .dat nih. Nah, ternyata pas kita lihat itu sebenarnya kalau kita lihat di metadatanya itu adalah MIME type-nya itu adalah image/jpeg. Nah, meskipun extension-nya diganti, itu MIME type itu akan menunjukkan header file aslinya gitu. Itu nggak akan bisa ditipu gitu. Nah, kalau yang saya bilang tadi matematis itu kayak gini ya, MD5-nya. Ini kayak gini nih, hash-nya tuh kayak gini. Ini kalau misalkan nanti diubah dikit aja, 1 pixel aja, saya tambahin titik gitu ya, ini pasti udah berubah lagi MD5. Nah, contoh misalkan ada dokumen nggak di sini. Nah, ini dokumen Office gitu ya. Dokumen Office, kita lihat metadatanya, itu akan selalu memberikan namanya application/MS Word gitu. Kalaupun dia diganti lagi jadi .jpg, nggak akan berubah jadi image di sini, MIME type-nya. Kecuali dia bisa steganografi ya. Kalau steganografi, itu udah bentuk ini lagi skill yang beda ya, di mana dia bisa ngumpetin banget gitu, walaupun doc, tapi sebenarnya di dalamnya mungkin ada database-nya kah, atau ada pesan rahasia yang harus dibuka menggunakan kunci-kunci tertentu itu. Nah, itu memungkinkan. Ini rich text, application octet screen. Aduh, nah, ini kalau berdasarkan MIME type, ini nggak bisa dibohongin ya. Nah, ini contohnya lagi ada. Zip, ada file 9 .zip, dia ganti jadi .boo gitu ya misalkan.
Coba ini ada ukurannya berapa? Coba saya download ya. View file in directory. Extract file. Nah, ini saya coba buat export deh di desktop misalnya. Ya, ternyata bisa diekstrak kan. Ternyata dia itu tipenya emang bener zip ya. Gitu. Coba kita lihat isinya. Berapa? File tadi apa namanya? Langsung ke ekstrak ke sini kali ya. Lihat di sini deh. Desktop. Nah ini ya. Ini coba saya ekstrak. Nah ini ya, ada lagi ternyata kan. Jadi di otopsi ini juga bisa kelihatan ya, kalau file 9.bo itu ternyata zip gitu ya, bukan file apa ya, samaran lah gitu ya, disamarkan sama orangnya terus eh, untuk mengelabui ya. Jadi sebenarnya dia adalah .zip. Oke. Ya, jadi kurang lebih kayak gini sih kalau dari forensik ya. Jadi cari file yang udah dihapus, kemudian kita kasih tahu yang dihapus apa aja, terus berapa jumlah dokumennya, terus berapa jumlah image-nya kayak gitu-gitu ya. Terus ada nggak yang berusaha dia sembunyikan itu apa? Sebenarnya kita juga nggak bisa bilang sengaja dia sembunyikan ya. Kita cuma bisa bilang file ini harusnya extension-nya bukan JPG tapi dokumen gitu. Kita nggak bisa menyimpulkan karena nggak boleh menyimpulkan sih. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya sambil absen deh. Belum, Pak. Belum ya. Mas Abdullah ada? Hadir ya. Mas Esa ada ya. Hadir, Pak. Mas Doni Hadir, Pak. ada. Mas Fadli tadi ada ya. Mas Fajar ada. Mas Leonis ada? Hadir ya. Mas Raka ada? Mas Reza ada ya? Hadir, Pak. Oke. Mas Ridwan hadir? Nggak hadir ya? Mas Rifki Setiawan? Mas Singgi ada ya, Mas Singgi? Hadir, Pak. Oke. Adinda ada? Adinda Lutfia Balkis? Ada lagi ya. Mas Ahmad Ulinuha ada? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Soleh? Hadir, Muhammad Pak. Soleh. Hadir. Mas Fikri Ahmad Mubarok? Hadir ya. Oke.
Oke, ada pertanyaan? Hari ini kita cukup sampai sekian sih. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Aman ya? Aman, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sekian ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan. Pak, Terima mau kasih. tanya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk UASnya besok gimana ya Pak? Kuliahnya Pak? UASnya saya ada berapa ini sih, ada berapa apa namanya alternatif ya. Yang pertama esai juga, atau yang kedua itu pilihan saya kan nanti kita akan belajar sertifikasi juga ya, sertifikasi di dunia IT gitu. Nah, saya pengen teman-teman ambil aja sertifikasi, boleh yang gratisan gitu, cari aja gratisan gitu. Tapi masih terkait tentang IT ya. Terserah mau apa aja. Biasanya di Coursera atau di Udemy itu ada. Nah, itu tinggal ikutin aja salah satu kursusnya, nanti hasil sertifikatnya itu ya buat buat ininya, buat UASnya gitu. Itu alternatif kedua. Gimana kira-kira mau yang mana tuh? Yang ini saya aja lah Pak. Yang saya. Banyak banyak proyek ya Pak. Ya, sebenarnya gampang sih kalau yang kayak Coursera, Udemy ya paling ya menyisihkan waktu paling nggak mungkin ya 2 jam lah ya, 2 jam tapi bisa seminggu gitu. Gitu. Tergantung sih, mungkin yang suka networking boleh ambil yang networking, yang suka pemrograman ambil yang pemrograman gitu. Apa esai ya? Boleh sih esai. Ya, ya, oke. Ya udah, gimana ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada ya? Oke deh. Ya sudah, tadi udah saya tutup ya. Oke, nanti kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Selamat malam. Malam. Malam.